Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Oh my God! Wow! Pernahkah kamu berpikir, kenapa standar kecantikan, gaya hidup, dan bahkan cara bercerita di film yang kita tonton terasa begitu barat? Dari film Marvel hingga serial Netflix, dunia seolah melihat Amerika sebagai pusat kebudayaan. Namun, di balik gemerlap industri hiburan, ada kekuatan yang lebih dalam, yakni hegemoni budaya, di mana nilai-nilai barat secara halus membentuk cara kita berpikir, berperilaku, bahkan bermimpi. Inilah yang disebut imperialisme media, bentuk baru dominasi global di era digital. Dalam melihat dominasi media barat, kita bisa menggunakan sudut pandang teori kritis, yakni sebuah pendekatan yang berusaha membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik budaya dan media. Salah satu pemikir penting adalah Antonio Gramsci. Dengan konsepnya yang dikenal sebagai hegemoni budaya, Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga lewat kekuatan militer atau politik, tapi juga lewat penguasaan cara berpikir masyarakat. Menurutnya, kelompok yang berkuasa mempertahankan dominasinya dengan membuat nilai dan ide mereka terlihat normal, umum, bahkan benar. Akibatnya masyarakat menerima tanpa sadar bahwa nilai-nilai itu adalah hal yang wajar. Ketika kita kaitkan dengan dunia media, hegemoni budaya ini tampak jelas. Film, serial, dan iklan yang berasal dari barat tidak hanya menyebarkan hiburan, tapi juga menyebarkan nilai-nilai seperti individualisme, materialisme, dan gaya hidup konsumtif. Secara perlahan, dunia diajak untuk melihat budaya barat sebagai ukuran kemajuan dan modernitas. Pemikir lain, seperti Herbert Schiller, memperluas gagasan ini melalui konsep imperialisme budaya, atau cultural imperialism. Ia menyoroti bagaimana arus media global dikuasai oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang menggunakan media sebagai alat dominasi ideologis. Schiller berpendapat bahwa ketika film, berita, dan hiburan dari barat membanjiri negara-negara lain, maka pandangan dunia non-barat ikut dibentuk sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Dengan kata lain, imperialisme budaya tidak memaksa secara langsung, tapi membuat masyarakat percaya bahwa apa yang datang dari barat adalah yang terbaik. Dalam konteks global hari ini, teori-teori ini membantu kita memahami bahwa media bukan sekedar sarana hiburan, melainkan instrumen kekuasaan yang dapat membentuk persepsi global tentang apa yang dianggap normal, indah, atau bernilai. Maka, ketika kita menonton film Hollywood atau serial Netflix, sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan ideologi-ideologi yang secara halus mengarahkan cara kita memahami dunia. A few minutes later. Dominasi media barat hari ini tidak bisa dilepaskan dari kekuatan ekonomi dan politik global. Industri hiburan seperti Hollywood, Netflix, dan Disney bukan sekedar pusat produksi film, tapi juga alat penyebar nilai dan ideologi yang membentuk persepsi dunia tentang apa yang dianggap normal, indah, dan beradab. Film-film Hollywood sering menampilkan barat seperti pahlawan dan modern. Sementara, budaya non-barat digambarkan eksotis, terbelakang, atau bahkan berbahaya. Melalui narasi ini, lahirlah kesadaran palsu bahwa untuk menjadi maju, negara-negara lain harus meniru barat, mulai dari gaya hidup, standar kecantikan, hingga cara berpikir. Disinilah hegemoni budaya bekerja secara halus,
Seperti yang dijelaskan oleh Gramsci, kekuasaan tidak lagi memaksa, tapi mengajak masyarakat menerima nilai dominan seolah-olah itu pilihan mereka sendiri. Kita menonton, meniru, dan akhirnya menginternalisasi ideologi yang datang dari pusat-pusat kekuasaan budaya dunia. Dalam konteks digital, algoritma media bahkan memperkuat ketimpangan ini. Platform seperti Netflix lebih banyak mempromosikan konten berbahasa Inggris, sementara film lokal sering tersembunyi di sudut katalog. Ini menciptakan ekosistem informasi yang bias, di mana yang terlihat hanyalah suara dari barat, sementara budaya lain tenggelam dalam arus globalisasi media. Pemikir seperti Herbert Schiller menyebut kondisi ini sebagai cultural imperialism, bentuk baru penjajahan yang tidak menggunakan senjata, melainkan citra dan simbol. Kita tidak lagi dijajah secara fisik, tetapi dijajah melalui imajinasi dan keinginan yang dibentuk oleh media global. Namun, dominasi ini tidak sepenuhnya diterima begitu saja. Di berbagai belahan dunia, muncul gerakan budaya yang mencoba menegosiasikan kekuasaan ini. Contohnya K-pop, film Parasit, dan fenomena budaya hybrid Asia. Budaya-budaya ini tidak sekedar meniru barat, tetapi juga menciptakan identitas baru yang memadukan unsur lokal dan global. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dunia tidak sepenuhnya pasif di bawah dominasi media barat. Mereka melakukan perlawanan simbolik, menegaskan bahwa budaya global seharusnya bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi bagaimana keberagaman bisa tetap hidup di tengah arus homogenisasi global. Pada akhirnya, kita telah sampai di akhir pembahasan, yang dimana kesimpulannya adalah dominasi media barat bukan hanya soal film atau hiburan, tapi tentang siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan dunia. Kita hidup dalam tatanan global di mana citra, suara, dan cerita dari barat seringkali dianggap sebagai kebenaran universal. Namun, di balik layar ada sistem ekonomi, ideologi, dan kepentingan yang terus membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Dalam situasi seperti ini, menjadi penonton yang kritis dan sadar adalah bentuk perlawanan kecil tapi bermakna. Kritis bukan berarti menolak budaya barat, tetapi menyadari bahwa setiap tontonan membawa nilai tertentu dan bahwa kita punya pilihan untuk menafsirkan, menolak, atau mengolahnya dengan cara kita sendiri. Keberagaman budaya dunia adalah kekuatan, bukan ancaman. Ketika kita memberi ruang bagi film lokal, musik daerah, dan narasi non-barat untuk bersuara, kita sedang menantang hegemoni yang mencoba menyeragamkan dunia. Jadi, lain kali saat kamu menekan tombol play di Netflix, cobalah bertanya, nilai siapa yang sedang aku konsumsi? Karena kesadaran adalah langkah pertama untuk membangun dunia media yang lebih adil, beragam, dan manusiawi.